Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan mendalami makna Gloria, dan ini merupakan bagian yang kedua, sambungan dari mendalami makna Gloria pada bagian yang pertama. Saya ingatkan sebentar mengenai bagian yang pertama. Gloria atau madah kemuliaan yang selalu dinyanyikan dalam misa pada hari Minggu, kecuali masa yang berwarna ungu, itu terbagi di dalam 3 kalimat utama. Kalau kita memahami secara langsung mungkin agak sulit untuk melihat apa sesungguhnya makna kata-kata di dalam madah Gloria atau madah kemuliaan. Tetapi kalau kita mengikuti 3 pembagian ini akan lebih mudah. Kalimat pertama, kalau kita lihat di dalam teks bahasa asli, yaitu bahasa Latin, dimulai dari kata Gloria, diakhiri dengan kata Bone Voluntatis. Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Inilah kalimat pertama yang cukup singkat. Kalimat kedua lebih panjang daripada kalimat yang pertama. Dimulai dari kata laudamus te, diakhiri dengan kata pater omnipotens. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan Deus Pater Omnipotens. Ini satu kalimat. Kalau kita melihat di dalam teks asli bahasa Latin, agak panjang. Selanjutnya, kalimat yang ketiga itu kalimat yang paling panjang, itu dimulai dari kata Domine Vili. Itulah awalnya pada kalimat yang ketiga. Kalimatnya terus panjang sekali, Miserere nobis masih lanjut, kemudian quoniam tu solus sanctus dan seterusnya masih lanjut, diakhiri dengan kata Dei Patris, kemudian ditutup dengan kata Amen. Domine Vili Unigenite itulah awal kalimat ketiga, kemudian in gloria Dei Patris itulah akhirnya, ditutup dengan kata Amen seperti pada umumnya doa-doa Katolik. Itu tadi bahasa Latin. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, karena kita memang sehari-hari tidak lagi menggunakan bahasa Latin, semoga akan lebih jelas kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, tetapi memang kelemahan terjemahan tidak selalu jelas. Kalimat-kalimat yang aslinya dalam bahasa Latin satu kalimat yang panjang, di dalam bahasa Indonesia tidak selalu gampang dipahami sebagai satu kalimat yang panjang. Kalau kita kembali ke kalimat yang ketiga contohnya, ini satu kalimat utuh dari awal Domine Vili terus panjang sekali terus sampai in gloria Dei Patris Amen, itu satu kalimat saja dalam kalimat asli bahasa Latin. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak selalu mudah menyambungkan kalimat-kalimat yang sepanjang itu. Yuk kita lihat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu bagian pertama atau kalimat pertama dimulai dari kata kemuliaan. Itulah kenapa madah ini dinamakan madah kemuliaan atau teks Latinnya Gloria, karena diambil dari kata pertama yang muncul. Itulah kebiasaan dalam gereja Katolik. Kata yang pertama muncul umumnya dipakai untuk memberi nama sesuatu. Contoh yang lain, Kyrie, karena kata yang pertama muncul adalah Kyrie. Nyanyian yang lain, contohnya kalau kita dalam misa ada Agnus Dei atau anak domba Allah, itu kata yang pertama muncul Agnus Dei. Demikian juga syahadat iman kita disebut credo karena kata pertama yang muncul adalah credo. Maka kita menyebut syahadat juga sebagai credo. Credo in unum Deum. Credo, maka itu juga disebut sebagai credo. Demikian juga kata kemuliaan sebagai pertama muncul, itulah nama dari madah ini. Itu awalnya. Kemudian kalimat yang pertama diakhiri dengan kata berkenan padanya. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya atau padanya. Ini bunyi kalimat pertama dalam teks bahasa Indonesia terjemahan resmi. Kalimat yang kedua, untungnya teks yang baru menerjemahkan dengan sangat bagus. Jadi ini satu kalimat panjang, titiknya bagian terakhir diawali dengan kata kami memuji. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, dan seterusnya. Diakhiri dengan kata Bapa yang Maha Kuasa atau Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga diawali dengan kata Ya Tuhan Yesus Kristus, dan seterusnya. Nyambung. Nah, di dalam teks bahasa Indonesia terjemahan tidak selalu mudah, maka titiknya ada beberapa. Padahal sebenarnya ini satu kalimat panjang. Perhatikan bagian bawah. Itu ada titik, atasnya sedikit, kabulkanlah doa kami titik,
kemudian kasihanilah kami titik, padahal memang sebenarnya kalau kita mengikuti pemaknaan asli dalam bahasa Latin itu belum titik, itu masih satu kalimat panjang sampai bagian terakhir yaitu dalam kemuliaan Allah Bapa dan amin. Tapi memang kalau menyusun kalimat panjang ini satu kalimat tidak begitu mudah dan juga memang tidak mudah dipahami. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama sudah dibahas karena tidak terlalu panjang. Kalimat kedua agak lebih panjang juga sudah dibahas semuanya. Sekarang kita akan membahas kalimat yang ketiga. Kalimat ketiga ini paling panjang, maka membutuhkan satu session tersendiri, yaitu sekarang ini sebagai session yang kedua. Maka kita akan membahas kalimat ketiga secara khusus, yaitu kalimat-kalimat yang panjang lebar itu akan kita uraikan seperti apa makna Gloria pada kalimat yang ketiga. Mari kita masuk untuk mendalami kalimat ketiga Madah Gloria. Kalimat panjang yang ketiga, saya beri tanda kurung panjang karena memang kalimatnya panjang, adalah doa kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, jadi yang dituju, yang diarah, pujiannya adalah kepada Tuhan Yesus. Doanya, segala yang nanti atribut-atribut di dalam kalimat yang ketiga, tujuannya adalah Tuhan Yesus. Maka kita pertama akan membahas kata Tuhan yang dipakai di dalam madah kemuliaan kalimat ketiga ini. Karena di situ akan ada kata Tuhan. Mari kita masuk, apa sih artinya maknanya kata Tuhan? Bagian ketiga Gloria dalam bahasa Latin dimulai dengan kata Domine. Domine artinya Tuhan. Domine, kata dasarnya Dominus, karena sebagai sebutan, maka berubah menjadi Domine. Sedikit pengetahuan bahasa Latin itu ekornya berubah-berubah. Jadi jangan heran ketika kamu nanti membaca dalam bahasa Latin, itu sering Dominus, kadang-kadang Domini, kadang-kadang Domine, tidak ada soal, itu sama artinya. Domini, Domino, Domine, Dominus itu sama, sebuah artinya Tuhan. Berarti kartu domino itu artinya kartu Tuhan ya Rama ya. Ya secara literal ya begitulah, tapi saya nggak tahu dulu diambil dari apa, maksudnya itu apa. Kita memang mengenal istilah kartu domino. Kalau diambil harafiah dari makna kata, yaitu artinya memang Tuhan. Atau juga nanti kalau membaca teks bahasa Latin juga jangan bingung, kok nama Tuhan Yesus Kristus juga diubah-ubah. Kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Yesu, ya itu juga diubah-ubah. Yesus, Yesu, kadang-kadang Yesum, Yesum Kristum, Yesus Kristus, Yesu Kriste. Itu tidak ada soal. Karena memang bahasa Latin, ekor belakangnya berubah-berubah, itu yang namanya pentasrifan. Sesuai dengan kedudukan di dalam kalimat. Kalau dalam kalimat itu sebagai subjek, contohnya kata domine atau dominus, dia akan berbunyi dominus. Kalau nanti sebagai objek berubah menjadi dominum. Itu tidak penting untuk dipahami, tapi supaya Anda tidak bingung, kenapa sih ekornya berubah-berubah? Begitulah peraturan di dalam bahasa Latin yang berbeda dengan peraturan tata bahasa di dalam bahasa Indonesia. Sampai kapanpun, Tuhan dalam bahasa Indonesia ya hanya Tuhan saja. Dia sebagai subjek akan disebut Tuhan. Tuhan bersabda. Itu ya Tuhan. Nanti sebagai objek juga tetap Tuhan. Tetapi tidak demikian bahasa Latin. Ini pengertian dasar sehingga Anda nanti kalau membaca teks Latin, doa Latin, kok berubah-berubah, Anda ngerti kenapa demikian. Karena karakter bahasanya yang seperti itu. Kembali ke laptop soal domine, dominus yang artinya adalah Tuhan. Kalau kita membuka teks asli Gloria, memang kalimat ketiga ini diawali dengan kata domine. Domine vili unigenite, dan seterusnya. Teks bahasa Indonesia menambahkan kata ya. Sebenarnya juga diawali dengan kata Tuhan, tapi memang ya sebagai sebutan. Untuk menegaskan domine memang sebutan, ya Tuhan. Jadi berbicara kepada Tuhan. Inilah yang akan kita bahas, apa artinya kalau disebut sebagai Tuhan di sini. Di dalam kalimat ketiga ini, Yesus Kristus disapa dengan sebutan Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa sebutan ini sangat alkitabiah. Maksudnya alkitabiah itu apa? Sangat bersumber dari Alkitab. Dapat dipertanggungjawabkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab.
Atau dalam istilah teknisnya, sebutan Tuhan untuk Yesus Kristus punya kandungan biblis. Biblis dari kata Bible, biblos, biblis bersifat Bible, Alkitabiah, bersifat Alkitab, atau ada landasannya di dalam Alkitab. Dan kalau kita membuka, terutama tentulah perjanjian baru, karena Yesus Kristus tentu juga baru diceritakan dalam perjanjian baru. Perjanjian lama kan Yesusnya belum lahir. Kalau kita buka perjanjian baru, apa itu kitab Injil atau surat-surat atau yang bentuk-bentuk yang lain, itu jelas bertebaran banyak sekali. Yang akan saya sampaikan itu hanya sedikit saja nanti sebagai contoh-contoh di mana Yesus disebut dipanggil sebagai Tuhan. Yuk kita lihat. Matius 8, 24-25. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, tetapi Yesus tidur. Anda tahu peristiwanya, ketika itu para murid berlayar dengan perahu, kemudian Tuhan Yesus ikut di dalam perahu itu, beliau tertidur di bagian buritan perahu itu. Ayat 25 dari Matius 8. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nanti kita tahu cerita selanjutnya, kemudian beliau, Yesus Tuhan, meredakan angin ribut dan badai yang mengamuk di danau itu, yaitu Danau Galilea yang diceritakan. Maka di sini ketika para murid mengalami sesuatu yang mengerikan, yaitu angin ribut di danau, sesuatu yang di luar kemampuan mereka, mereka memanggil Tuhan. Sebutan oleh para murid kepada Tuhan Yesus itu bervariasi. Kadang disebut guru, kadang-kadang rabi, kadang-kadang Tuhan. Tetapi menyebut di sini Tuhan menunjukkan kualitas keilahian Sang Kristus, meskipun memang pada saat itu para murid belum 100% memahami atau mengerti. Tetapi mereka tahu ini bukan manusia biasa. Maka mengatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Dalam keadaan itu, para murid mengerti, paham, meskipun belum 100% mengerti, bahwa tokoh inilah yang mampu membebaskan kita dari badai angin ribut yang mengamuk di danau saat itu. Maka mereka menyebut Tuhan. Dan memang konteksnya sangat luar biasa kalau kita perhatikan konteksnya. Para murid berada dalam ketidakmampuan. Maka mereka berpaling kepada sosok tokoh yang dipandang mampu mengalahkan kekacauan pada waktu itu, yaitu danau sedang dilanda angin ribut. Maka wajar sekali mereka menyebut Tuhan, tidak guru atau tidak rabi, tapi yang kata yang dipakai itu Tuhan. Saudara-saudari, catatan lain, kalau kita membaca kitab-kitab Injil, terutama surat-surat juga bisa, sebutan-sebutan yang dipakai oleh Tuhan, oleh orang kepada Tuhan Yesus, itu memberi tanda sesuatu kepada kita. Kadang kan disebut rabi, kadang disebut guru, kadang disebut Tuhan. Itu bukan begitu saja. Memperhatikan sebutan-sebutan yang dipakai oleh orang, terutama oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, itu ada tafsiran-tafsiran khusus di sana. Bukan hanya sembarangan dan bukan hanya sekadar acak saja sebutan itu, tidak. Kata Tuhan ini di sini disematkan. Selanjutnya contoh yang lain. Markus 2 ayat 28. Karena itu, ini perkataan langsung baginda Yesus. Ini perkataan langsung dari mulut Kristus sendiri. Anak manusia adalah Tuhan, bahkan atas hari Sabat. Dulu pernah ada orang dari agama lain, buktikan kalau ada di dalam ayat Alkitab, Yesus mengaku sebagai Tuhan, maka aku akan menyembahnya. Ya banyak. Banyak. Ini salah satu contohnya, ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Anak manusia di situ adalah sebutan yang beliau pakai. Kadang-kadang beliau tidak mengatakan aku, kadang-kadang mengatakan sebagai anak manusia. Tetapi maksudnya adalah aku gitu. Karena anak manusia, nah ini sebutan yang beliau pakai, gelar yang beliau pakai untuk beliau sendiri. Tetapi memang menggunakan bentuk orang ketiga tunggal. Terutama dipakai dalam Injil Markus terutama ya. Nanti juga dalam Injil Matius juga ada. Kalau dalam Injil Yohanes, Sang Kristus digambarkan lebih banyak menggunakan kata aku. Kalau dalam Injil Markus banyak menggunakan kata anak manusia. Karena anak manusia adalah Tuhan. Maka kalau kita terjemahkan dalam pengertian, karena itu akunya Yesus adalah Tuhan. Bahkan atas hari Sabat. Karena beliau Tuhan, maka juga punya wewenang kuasa atas hari Sabat. Jadi Tuhan ketika melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hari Sabat, ya tidak apa-apa kan Tuhan. Tuhan mah bebas.
Kalau istilah sekarang kan suka ada seperti itu ya. Cewek mah bebas katanya gitu. Tuhan mah bebas. Nah, inilah Markus 2 ayat 28 bagaimana sebutan Tuhan itu dikenakan oleh Sang Kristus sendiri untuk dirinya. Anak manusia adalah Tuhan. Perhatikan juga dalam Injil Lukas 19 ayat 30 sampai 31. Ini cerita sebelum yang kita peringati dalam Minggu Palma, yaitu ketika Sang Kristus datang dengan berbagai macam orang dan murid-muridnya juga berbondong-bondong memasuki kota suci Yerusalem, nanti diiringi dengan sorak-sorai dan juga daun-daun ranting-ranting terutama palma yang dielu-elukan atau diacung-acungkan. Ini konteksnya begitu, sebelum memasuki kota Yerusalem, Tuhan membutuhkan keledai, maka seperti ini perintahnya kepada dua murid. Ini perkataan Sang Kristus sendiri. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lagi-lagi, kata Tuhan di sini dikenakan untuk Sang Kristus oleh siapa? Oleh Sang Kristus sendiri. Perhatikan konteksnya Lukas 19:31. Ini kalimat yang diberikan kepada dua murid yang diutus untuk mengambil keledai milik orang lain. Nanti kalau yang di situ yang punya atau ada orang yang bertanya, kamu bukan keledaimu kok kamu lepaskan? Dua murid itu disuruh menjawab begini, Tuhan memerlukannya. Tuhan yang dimaksud Sang Kristus. Kata-kata ini disampaikan oleh Sang Kristus sendiri. Berarti ayat ini juga jelas. Beliau mengakui dirinya Tuhan. Lukas 19:31. Maka dulu ketika ada pengajar agama lain yang menantang-menantang. Di mana ayatnya Yesus menunjukkan diri adalah Tuhan? Saya ketawa-ketawa saja. Karena ada banyak ayat yang menunjukkan Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ini jelas. Tuhan memerlukannya, Tuhan kan berarti akunya Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan. Tentulah pemaknaan dari kalimat ini seperti itu. Ini perkataan Sang Kristus sendiri. Masih belum puas. Ini sangat jelas. Yohanes 13:13. Ini cerita ketika perjamuan malam terakhir yang dikisahkan oleh Yohanes yang sangat kuat memberi penekanan mengenai perintah yang baru untuk saling mengasihi. Terutama ketika Sang Kristus memberikan teladan yaitu pembasuhan kaki yang selalu diperingati di dalam Kamis Putih. Satu-satunya teks yang menceritakan rinci mengenai apa yang terjadi di dalam perjamuan terakhir dan apa pembicaraan di perjamuan terakhir adalah Injil Yohanes. Injil yang lain tidak rinci. Injil yang lain hanya menekankan bagaimana Yesus mengambil roti, mengatakan inilah tubuhku, mengambil piala berisi anggur, mengatakan inilah piala darahku. Hanya simpel, singkat dalam Injil yang 3 atau Injil sinoptik. Yaitu Matius, Markus, Yohanes kan disebut sebagai Injil-Injil sinoptik. Itu singkat saja. Tetapi Injil Yohanes memberi kita info yang jauh lebih luas mengenai apa yang terjadi dalam perjamuan terakhir dan kata-kata apa yang diucapkan Sang Kristus di dalam perjamuan terakhir. Mari kita perhatikan dalam konteks kita mengenai Tuhan tadi. Kamu yang disebut di sini adalah para rasul yang ikut perjamuan terakhir itu. Menyebut akunya Sang Kristus, Guru dan Tuhan. Perhatikan kalimat lanjutannya. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Bagaimana kurang jelas pengakuan Yesus Kristus dirinya Tuhan. Perhatikan, saya ulangi kalimatnya. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Ini kalimat pertama yang menunjukkan bahwa murid-murid menyebut Sang Kristus Guru dan Tuhan. Kalau sebutan itu salah, kalau sebutan itu tidak benar, pasti Yesus Kristus akan mengoreksi itu. Contohnya, seandainya sebutan itu dianggap salah oleh beliau. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu salah. Sekarang aku betulkan, ya. Kira-kira begitu. Tetapi karena sebutan yang diberikan oleh para murid kepada Sang Kristus itu benar, maka Sang Kristus mengatakan, dan katamu itu tepat. Memang aku Guru dan Tuhan. Haleluya, saudara. Anda di rumah katakan, haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Lagi-lagi si penantang pemuka agama lain itu juga saya mau tunjukkan sih, tapi ngapain melayani
orang-orang seperti itu yang tidak sungguh mengerti dalam iman Katolik. Kadang-kadang menyimpang sedikit. Anggota-anggota Katkit meminta saya menanggapi segala macam sesuatu. Nggak perlu ya. Nggak perlu tanggapan-tanggapan di medsos itu nggak perlu. Yang paling perlu adalah membuat umat Katolik mengerti imannya sendiri. Kalau ngerti apapun yang terjadi di luar sana, serangan, bantahan, viral apapun, gampang kita filter dan akan kita tangkal dengan pengertian yang kita punya. Karena kalau metodenya menanggapi semua yang sedang viral, butuh berapa banyak video, butuh setiap kali datang tanggapi, setiap kali datang tanggapi, nggak pinter-pinter. Kita pintarkan umat Katolik. Kalau umat Katolik pintar dalam arti pengetahuan iman kekatolikannya mengerti, apapun yang viral tidak akan menggoyahkan iman kita. Nah, itulah metode yang dipakai oleh kami yang tergabung di dalam katekesi online Katkit, katekesi sedikit membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Jadi, Anda anggota Katkit yang tergabung di Sadar Katkit setiap Senin dan Rebo, ataupun yang tergabung dalam WhatsApp, atau yang menonton di channel YouTube, jangan lagi minta-minta begitu ya. Romo, ini bagaimana? Tanggapi. Enggak usah, enggak perlu ditanggapi. Karena metode yang dikembangkan di Katkit bukan nanggap-nanggapi, tetapi membahas iman Katoliknya sendiri. Bukan menanggapi viral, menanggapi iman Katolik, sudut pandang Katolik, kemudian diberi landasan-landasan yang kuat, ini loh KGK-nya, ini loh ayat Alkitabnya, dan seterusnya, pendek kata kitab suci, tradisi, magisterium, sehingga nanti orang mengerti. Apapun di luar sana nanti suara dari orang-orang lain, kita akan mengerti. Contoh yang simpel, kembali ke laptop. Yang sudah saya ulang tadi. Ada pemuka agama lain yang nantang-nantang. Mana Yesus nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Kalau ada satu ayat saja dalam Alkitab, aku menyembah Yesus. Ada banyak bos. Dan dia nggak nyembah Yesus juga gitu. Ada banyak bos. Ini tadi yang saya ungkapkan. Contohnya ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan. Yang sangat kuat Yohanes 13:13 ini. Kamu nyebut aku guru dan Tuhan. Dan benar, aku guru dan Tuhan. Aku Tuhan. Ini kan sebenarnya kalau kita pahami dalam kerangka si penuduh dari pemuka agama lain yang suka berkontroversi itu mengatakan mana sebutan Yesus adalah Tuhan dari Yesus sendiri. Ada, ini contohnya. Nah, contohnya begini, ketika kita pintarkan, ini kan umat jadi ngerti, oh ada ya ternyata ada. Jadi hal seperti itu tidak lagi perlu untuk ditanggapi, akan tertanggapi sendiri. Itu pemahaman kami ketika menyampaikan katekesi online. Memintarkan dari dalam, yang luar tidak akan membahayakan. Itu persis seperti kalau dalam konteks pandemi, menguatkan imun tubuh, virus-virus dari luar tidak akan tahan dan tidak akan menang. Itu metode kami. Jadi tolong ya, nggak usah minta lagi nanggap-nanggapi, ini kirim, apalagi kirim linknya Romo silakan tonton ini nanti tanggapi, pusing saya. Sehari bisa orang ngirimi 10 seperti, tapi sekarang agak berkurang seperti itu karena saya sering mengulang-ulang ini, bukan itulah metode Katkit, tapi metodenya memintarkan dari dalam. Kita lanjutkan. Tuhan jelas sebutan yang diberikan dari para murid tetapi disetujui oleh Yesus dan juga bahkan disampaikan oleh Yesus Tuhan sendiri. Tuhan memerlukannya, manusia, anak manusia Tuhan atas hari Sabat, dan tadi disebut kamu nyebut aku guru dan Tuhan, memang aku guru dan Tuhan. Itulah. Jadi sebutan Tuhan yang disematkan kepada Sang Kristus yang tercantum dalam Gloria itu Alkitabiah. Bahkan langsung datang dari baginda Yesus sendiri, tidak terbantahkan. Maka Gloria sungguh-sungguh Alkitabiah ketika menyebut Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita membahas mengenai Kristus, sebutan yang lain. Sebutan Tuhan itu langsung kemudian diikuti oleh sebutan Kristus. Ini pengakuan iman yang dilekatkan pada nama Yesus. Orang sering menyebut Yesus Kristus. Ingat, itu sebenarnya nama dan gelar. Orang sering mengira itu dua-duanya nama. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Yesus itu namanya sendiri. Kalau diucapkan dalam bahasa Ibrani, Yehoshua. Atau kalau dalam bahasa Aram juga mirip-mirip Yehoshua atau Yeshua, itu sama. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Dilatinkan menjadi Yesus. Kristus itu penerjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu Masiah, Hamasiah.
Yeshua HaMashiach, kalau ucapan Ibraninya. Ketika Alkitab ditulis menggunakan bahasa Yunani, maka istilah Mashiach atau Mesias harus diterjemahkan. Terjemahnya adalah Kristos. Kristos artinya yang terurapi. Jadi Yesus Kristus, Yesus Kristos. Itu akar katanya seperti itu. Ini di dalam teks Gloria sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau dalam bahasa Latin, Christe. Ya. Domini Filii Unigenitus Yesus Christe. Nah, ada Yesus Christe atau Yesus Kristus. Sekali lagi, kok Yesus Christe, Rama? Ekor dalam bahasa Latin tidak mengubah makna, itulah ilmu kebahasaan dalam bahasa Latin. Nama Yesus sendiri atau Yeshua artinya Allah menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Sementara arti dari gelar Kristus, dari bahasa Yunani Christos, itu artinya orang yang terurapi atau dia yang terurapi. Maksudnya Sang Mesias atau Raja Penyelamat. Karena Kristus menerjemahkan kata Mesias. Itulah kenapa ketika ada istilah Isa Al-Masih, itu orang mengira itu nama lengkap, bukan nama lengkap. Al-Masih itu penerjemahan dari kata dalam bahasa Ibrani Mashiach atau Mesias, kemudian diarabkan menjadi Masih. Biasanya kalau Arab ada al-the, ya, Al-Masih, the Messiah, artinya begitu. Jadi itu sebenarnya gelar. Ini juga perlu kita mengerti. Yesus nama, Kristus adalah gelar. Memang kemudian dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya, gelarnya dilekatkan pada namanya. Seperti juga contohnya Yohanes Pembaptis itu bukan nama, pembaptis itu bukan nama, itu gelar. Yaitu John the Baptist. John, Yohanes yang membaptis. Yesus yang Kristus, itu maksudnya begitu. Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah yang terurapi. Nah, gelar Kristus itu sendiri juga dapat kita lihat di dalam Alkitab. Maka ini juga sangat alkitabiah. Gelar Yesus yang adalah Mesias itu. Injil Markus bahkan di bagian awal sendiri sudah langsung menunjukkan gelar itu. Markus 1 ayat 1, ketika mengawali Injilnya, Santo Markus sudah menuliskan gelar itu dengan jelas. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kenapa kok harus diberi keterangan begitu? Karena pada zaman kuno nama Yesus itu banyak. Nama Yesus nama yang pasaran, tanda petik di sana. Maka harus diberi keterangan Yesus yang Kristus itu loh. Nah begitu, Yesus yang Sang Mesias. Inilah awal Injil tentang Yesus Kristus. Markus sangat jelas sejak mulai dari awal. Kalau kita membaca Injil Yohanes, contohnya Yohanes 1:17. Saya memberikan contoh ya. Sekali lagi penyebutan dalam Alkitab Kristus bukan hanya yang saya ungkapkan, ada banyak. Ini saya berikan contoh-contoh saja. Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yesus yang Kristus itu. Yesus Sang Mesias itu. Maksudnya kan seperti itu. Maka Gloria menyebut nama Tuhan kita dalam satu rangkaian, Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu Gloria itu sungguh-sungguh pengakuan iman yang luar biasa. Sungguh suatu pengakuan iman yang melalui doa yang kemudian dinyanyikan menjadi suatu pemuliaan kepada Sang Kristus. Maka dengan mengatakan Tuhan Yesus Kristus, satu rangkai, itu menjelaskan bahwa Gloria ini mengakui ketuhanan Yesus, itu yang pertama. Lalu mengakui bahwa beliau sungguh-sungguh Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi dari doa yang simpel ini, yang setiap minggu kita perdengarkan, di situ ada pengakuan iman, di situ ada pewartaan yang luar biasa bahwa inilah Tuhan, inilah Kristus. Siapa itu? Yaitu Yesus yang kita imani. Bukankah luar biasa kalau Gloria kita jelaskan, kita runut bagaimana landasan-landasan Alkitabiahnya. Dahsyat sekali. Itu baru kata Kristus, yaitu mengenai sambungan dari Tuhan Yesus Kristus tadi itu. Sekarang putra tunggal, yuk kita lihat. Tuhan Yesus juga disebut putra yang tunggal. Nah, sebutan ini pun sangat alkitabiah, saudara-saudari. Ketika Yesus disebut sang putra atau putra tunggal, maka menjadi alkitabiah sekali. Itulah kenapa kita punya rumusan trinitaris, rumusan ketritunggalan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Yesus pun disebut putra.
Selain disebut Tuhan, Yesus disebut putra. Putra pun putra yang tunggal karena tidak ada putra yang lain. Beliau satu-satunya sang putra tunggal Allah. Yuk kita lihat. Kalau kita lihat dalam teksnya, lanjutannya tadi Tuhan Yesus itu putra yang tunggal. Nah, dalam teks Latin berbunyi Filii Unigenite. Filii dari kata filius, anak, uni satu, genite yang dilahirkan. Berarti anak yang satu yang dilahirkan, ya tunggal dalam bahasa Indonesia. Unigenite, satu-satunya anak, the only one and only. Filius itu son, ya. Domine Filii Unigenite, itulah bunyi dalam teks bahasa asli Latinnya. Maka dikatakan Yesus Kristus itu anak tunggal Bapa, putra tunggal Bapa, dan ini ada ayatnya. Ketika Gloria menampilkan Filii Unigenite di situ, bukan ngarang, bukan satu kreasi, tetapi itu menggemakan ayat Yohanes 1 ayat 14. Yuk kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah itu teksnya. Maka sebutan putra tunggal itu menyingkapkan dengan lugas siapa Yesus sebenarnya. Siapa Yesus sebenarnya? Firman Allah yang menjadi manusia. Saya sering mengulang kalimat ini. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Allah, itu bukan rumus yang tiba-tiba, itu kesimpulannya. Tetapi nalar yang benar, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena firman Allah itu adalah Allah, maka nanti kita mengatakan Yesus adalah Allah. Nanti akan sedikit kita bahas lagi mengenai itu. Jadi kalau ditanya siapa Yesus itu? Jawaban yang paling jitu Yohanes 1 ayat 14. Hafalkan, paling kurang Anda hafal dulu. Pengertian nanti akan datang, tapi hafalkan dulu. Jadi Yesus itu siapa? Allah. Jangan lompat, saudara. Siapa Yesus? Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nanti penjelasannya kita akan uraikan sedikit mengenai persoalan ini. Jadi sebagai firman Allah yang menjadi manusia itu, beliau adalah Allah karena firman Allah adalah Allah. Sekarang kita masuk dulu pada sebutan yang lain yang dibahas di dalam atau tercantum dalam Gloria, yaitu Tuhan Allah. Nah ini akan nyambung. Yesus firman Allah kok sekarang disebut Tuhan Allah. Kemudian sebutan yang lain anak domba Allah putra Bapa. Jadi Gloria itu penuh dengan gelar-gelar Yesus, saudara. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, silakan lihat bagian kalimat ketiga ini, Gloria penuh dengan gelar-gelar istimewa Sang Kristus. Yuk kita bahas sekarang mengenai 3 gelar yang sudah kita intip tadi itu. Tuhan Allah, anak domba Allah, putra Bapa. Latinnya berbunyi Domine Deus. Tuhan Allah, Domine Deus. Anak domba Allah, Agnus Dei. Agnus itu anak domba. Dalam bunyi bahasa Indonesia memang menjadi 2 kata ya, Agnus, karena kita nggak punya istilahnya. Kalau bahasa Latin punya Agnus, itu anak domba, Dei Allah. Kemudian Filius Patris. Filius Patris putra Bapa, putra Sang Bapa. Pertama kita bahas Tuhan Allah. Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan Allah. Di sini terjemahannya juga berbunyi Tuhan Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, putra yang tunggal, Tuhan Allah. Berarti di sini pengakuan mengenai kealahan Yesus. Perhatikan kalimatnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, putra yang tunggal, ya Tuhan Allah. Ini bukan mengacu pada Tuhan Allah yang lain, tapi mengacu pada kalimat sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Berarti di sini, ini pengakuan mengenai kealahan Yesus. Gloria, setiap kali kita nyanyikan, berarti kita mengakui kealahan Yesus. Ya Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Allah itu maksudnya. Domine Deus. Yesus Tuhan disebut Allah, disebut Tuhan Allah. Apakah benar Yesus Allah? Yesus tentu Allah, tetapi jangan ngomong langsung Yesus adalah Allah. Yuk kita lihat nalarnya. Tadi kan dikatakan putra Allah, putra tunggal Bapa berarti putra Allah. Ini kan mulai membingungkan, tapi ini tidak membingungkan. Perhatikan di bagian depan tadi, ingat Yesus disebut putra tunggal Allah. Putra tunggal Bapa berarti putra Allah. Kok sekarang disebut Allah? Kok ini ruwet imannya? Tidak ruwet, saudara. Karena kita harus mengetahui siapa sejatinya Yesus. Sebutan Tuhan Allah untuk Tuhan Yesus tidak berlebihan. Karena itu ada ayatnya. Yohanes 1 ayat 1.
Kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah, ingat pertama yang disebut Yohanes 1 ayat 1, nanti nyambung Yohanes 1 ayat 14. Yuk kita lihat Yohanes 1 ayat 1. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Yang artinya, tetangga sebelah itu kalau mengutipkan dalam bahasa asing kemudian yang artinya, saya ikutlah. Emangnya nggak bisa? Ya bisa. Ini saya kutipkannya. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Yang artinya, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan yang cetak warna kuning. Deus erat verbum yang artinya firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah. Mulanya firman. Firman ada bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Nah kalimat Yohanes 1 ayat 1 tidak pernah boleh lepas dari Yohanes 1 ayat 14. Yang bunyinya et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Yang artinya et verbum, perhatikan kata verbum yang dicetak warna kuning ya. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis, yang artinya firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ingat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 menyebut kata yang sama yaitu firman. Maka disambungkan dua ayat itu. Firman yang disebut dalam ayat 14, perhatikan yang di bawah. Firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksud firman itu firman yang mana? Yang disebut dalam ayat 1. Firman itu adalah Allah. Maka ketika firman itu menjadi manusia, kita tahu firman itu adalah Allah, berarti Yesus adalah Allah. Ayat 2 ini, dua ayat ini yang sangat-sangat penting untuk kita ingat mengenai konsep Tritunggal yang lebih luas, yang lebih sempit lagi, konsep mengenai Yesus Kristus sejatinya siapa beliau itu. Siapa Yesus? Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tapi Firman itu siapa? Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Untuk lebih paham, Anda boleh mengunjungi channel YouTube Katkit yang berjudul Mengupas Dogma Tritunggal part ketiga, klik saja. Atau masuk YouTube, nggak usah masuk Katkit dulu, langsung diketik Katkit Tritunggal, pasti muncul. Karena sekarang Katkit sudah menjadi kata kunci, puji Tuhan, sudah masuk menjadi sebagai kata kunci. Jadi kalau Anda mau mencari apa saja, tinggal masuk ke YouTube, nggak usah masuk ke channel Katkit pun akan mudah. Anda pengen tahu neraka, Katkit neraka muncul, Katkit surga muncul, langsung wajah saya muncul. Katkit Allah Tritunggal muncul, Katkit setan muncul, Katkit Rama Bayu terbaru muncul. Puji Tuhan, sudah algoritmanya bagus, sekarang dipandang oleh YouTube sehingga sudah menjadi kata kunci. Itu luar biasa juga berkat dukungan seluruh umat yang mendukung, juga share-share itu. Subscribe apa itu nggak penting, nggak penting. Yang penting Anda nonton dan share itu saja. Nonton untuk menambah pengetahuan Anda, share supaya orang lain juga mengetahui. Subscribe dan seterusnya itu tidak terlalu penting untuk karya kami ini ya. Kalau mau subscribe ya boleh, yang enggak ya boleh. Yang penting nonton dan share, itu dua hal yang paling penting. Anda ngerti, Anda membuat orang lain juga mengerti. Kembali ke sini, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah Allah, maka kita bisa mengatakan Yesus itu Allah. Maka sang firman yang menjadi manusia, siapa itu firman? Firman itu adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Jadi perkataan Yesus adalah Allah itu kesimpulan ya. Anda harus tahu rute menjelaskannya. Kalau langsung Yesus adalah Allah, manusia kok Allah? Ruwet. Tapi kalau Anda mengerti rutenya begini, tidak ada yang terlalu sulit untuk mengerti iman kepada Allah Tritunggal. Iman kepada Allah Tritunggal, iman yang tidak terlalu sulit. Itu mengenai sebutan kenapa Yesus tadi disebut sebagai Allah. Domine Deus atau Dominus Deus di dalam Gloria. Jadi ini kan tadi pembahasannya konteksnya itu. Kenapa dalam Gloria Yesus disebut Tuhan Allah? Ini dia jawabannya. Selesai mengenai sebutan Tuhan Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan sebutan anak domba Allah. Apalagi ini sih? Yuk kita lihat. Kenapa Gloria menggunakan sebutan Agnus Dei atau anak domba Allah. Ini teksnya, anak domba Allah
Latinnya Agnus Dei. Kenapa demikian? Gelar ini, saudara-saudari, juga Alkitabiah. Ini sangat Alkitabiah. Sumbernya dari Alkitab suci jelas, yaitu Yohanes 1 ayat 36. Gelar itu mengingatkan kita mengenai perkataan Yohanes Sang Pembaptis dalam Injil Yohanes. Yuk kita buka ayatnya, Yohanes 1 ayat 36. Langsung dalam bahasa Indonesia saja, nggak usah pakai yang artinya. Ketika ia, maksudnya Yohanes, melihat Yesus lewat, ia, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi yang memberi sebutan berarti yang pertama mencetuskan sebutan anak domba Allah Yohanes. Perhatikan ayatnya, Yohanes 1:36. Ketika Yohanes melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Nanti perkataan ini diulang terus dalam setiap kali misa. Kalau Anda mau terima komuni, itu kan kita mendengar imam selalu berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa, dan seterusnya itu. Ini dari sini ayatnya. Jadi misa pun isinya hal-hal yang sangat alkitabiah. Kalau kita lihat lebih lanjut, memang dalam Yohanes 1:36, sebutan anak domba Allah itu awalnya dicetuskan oleh Yohanes. Berarti bukan dari Yesus sendiri, Rama. Bukan. Memang dari Yohanes. Tetapi tidak begitu seaslinya, senyatanya. Karena itu nanti dari pewahyuan Allah Bapa. Karena dalam gloria Yesus disebut sebagai sang anak domba, maka dimohon belas kasihnya. Kenapa kok kita mohon belas kasih sang anak domba? Karena anak domba menghapus dosa dunia. Lihat, Yohanes 1 ayat 29. Jadi anak domba itu yang ngapain sih? Yang menghapus dosa dunia. Itulah kenapa kita punya nyanyian Agnus Dei, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, dan seterusnya yang kita nyanyikan menjelang kita terima tubuh Sang Kristus. Sekarang kita buka Yohanes 1:29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi jelas sekarang yang menghapus dosa dunia. Konteks ini harus kita mengerti dalam konteks keyahudian. Dalam keyahudian, anak domba itu menghapus dosa umat. Ini anak dombanya Allah. Lebih dahsyat lagi memberikan penghapusan dosa. Sekilas kalau kita perhatikan itu hanya pernyataan Yohanes. Ini ya, Yohanes 1 ayat 29. Ini Yohanes Pembaptis yang dimaksud ya, bukan Yohanes penulis Injil ya. Ini agak membingungkan kalau Anda nggak terlalu tahu Alkitab. Ini Yohanes yang mana? Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus yang berkata. Jadi yang berkata-kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita baca sekilas saja, itu pernyataan Yohanes. Itu cetusan Yohanes, tapi bukan. Itu pernyataan Allah sendiri. Jadi Allah menyatakan, atau dalam bahasa kita, memberi wahyu kepada Yohanes, sehingga Yohanes mengerti bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Di mana Rama ada itu ayatnya? Anda penyuka ayat akan senang. Saya beri ayat Yohanes 1:33. Haleluya, saudara. Yuk kita baca. Dan aku pun dulu, aku yang di sini adalah Yohanes. Jadi aku yang di sini Yohanes. Dan aku Yohanes dulu tidak mengenalnya nyanya Yesus. Tetapi dia yang mengutus aku Allah sendiri. Yang mengutus Yohanes itu Allah sendiri. Yang mengutus untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, ayat di dalam Yohanes 1:33 ini adalah pewahyuan yang disampaikan Allah kepada Yohanes mengenai siapa sosok Yesus. Maka ketika Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah, itu memang perkataannya Yohanes. Tetapi perkataannya Yohanes bukan ngarang, bukan cetusan hatinya sendiri, tetapi firman atau wahyu dari Bapa Allah kita. Yohanes 1:33 dasarnya. Dia yang mengutus aku telah berfirman, jadi dikasih tahu. Dalam bahasa gampangnya, dulu aku nggak tahu siapa Yesus. Tetapi Allah memberi aku wahyu sehingga aku kenal siapa itu Yesus. Maka bisa mengatakan Yesus anak domba Allah. Jadi, kalau kita runut seperti ini, pernyataan atau gelar anak domba Allah adalah dari Allah sendiri juga. Meskipun dinyatakan melalui mulut Nabi Yohanes Pembaptis. Nah itu. Maka ketika kita menyanyikan Gloria, gelar itu kita ungkapkan lagi. Kita muliakan lagi gelar anak domba Allah
yang sesungguhnya dari pewahyuan Allah sendiri. Maka kita memohon kepada Sang Anak Domba Allah. Mohon supaya apa? Supaya kita dikasihani karena kita penuh dosa. Kenapa kok begitu? Karena Sang Anak Domba Allah itu menghapus dosa dunia. Karena beliau yang menghapus dan kita penuh dosa, maka kita mohon dibersihkan dari dosa. Itulah kerennya Yesus Kristus. Camkan keistimewaan ini. Kita berdoa kepada Yesus Kristus, bukan justru mendoakan Dia. Kalau kamu mengikuti pemimpin agama tertentu atau siapapun nabi dan sebagainya, kita justru mendoakan yang kita ikuti, aneh sekali. Tetapi iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak pernah mendoakan Yesus Kristus. Kenapa? Beliau sumber keselamatan. Beliau yang menghapus dosa. Beliau yang memberikan kehidupan. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ini penting sekali. Apa istimewanya menjadi Katolik, menjadi Kristen? Kita tahu kita ikut sosok yang penuh wewenang dan kuasa. Kalau kamu ikut agama yang lain, ada yang mendoakan, mendoakan pemimpinnya lah, katakanlah begitu. Nah, ini beda sekali konsepnya. Yesus Kristus justru kita mohon, bukan kita mendoakan Yesus. Karena beliau sumber keselamatan, beliau di surga, beliau hidup, beliau yang menghapus dosa dunia. Maka kita mohon seruannya apa sih? Kasihanilah kami. Lalu juga seruan lain apa? Kabulkanlah doa kami. Perhatikan, Anak Domba Allah kita mohon, Yesus Putra Tunggal Allah kita mohon supaya mengasihani kita. Kita mohon juga supaya mengabulkan doa kita. Perhatikan, siapa yang mengabulkan doa selain Allah sendiri? Ini kembali menegaskan Yesus Kristus Allah sendiri. Tentu dengan penjelasan rute tadi yang Anda harus mengerti ya. Itu makin tegas lagi dengan perkataan sebelah kanan Bapa. Kita mohon supaya dikabulkan. Siapa Yesus? Sudah kita tahu dalam berbagai macam gelar. Sekarang kita lihat bagaimana di sebelah kanan Bapa ini. Kalau kita lihat terjemahannya memang agak sedikit tidak persis ya, bukan salah ya. Karena terjemahan dalam bahasa Indonesia duduk di sisi Bapa. Kalau Latinnya sedes ad dexteram patris, harafiahnya duduk di sebelah kanan Bapa. Harafiahnya. Kita lihat teks bahasa Indonesianya ya. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Mungkin kalau mau lebih harafiah, engkau yang duduk di kanan Bapa. Sisi itu kan bisa kiri, bisa kanan. Ya, tapi memang itulah terjemahan resminya. Kita tidak bisa mengubah otomatis. Mungkin suatu kali terjemahan resminya diubah sedikit supaya lebih cocok. Mungkin engkau yang duduk di kanan Bapa mungkin akan lebih harafiah. Tetapi di sisi pun tidak ada masalah dengan itu. Karena kita tahu teks aslinya berbunyi dexteram. Dexteram artinya kanan, patris artinya Bapa. Tadi kita sudah lihat yang menghapus dosa dunia, kita mohon dikabulkan doanya. Lalu makin jelas lagi, kita mohon kasihanilah kami kepada Dia yang duduk ad dexteram patris. Apa itu maksudnya ad dexteram patris? Di sebelah kanan Allah Bapa itu maksudnya apa sih? Apakah ini karangan? Tidak. Ini alkitabiah sekali. Bahkan diucapkan oleh Sang Kristus sendiri. Sang Kristus sebelum naik ke surga, masih hidup di dunia ini sudah mengucapkan nanti aku akan duduk di sebelah kanan Bapa, itu sudah jelas. Matius 26:64. Jawab Yesus. Ini perkataan Sang Kristus sendiri. Perhatikan. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi akunya Yesus, berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia. Ingat penjelasanku di awal, Anak Manusia Yesus sendiri. Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Perhatikan, bahwa sebutan duduk di sebelah kanan itu sudah disampaikan oleh Sang Kristus sendiri. Maka keterangan dalam Gloria sedes ad dexteram patris atau yang duduk di sisi Bapa itu sungguh bukan karangan, tapi alkitabiah, malahan perkataan langsung baginda Yesus untuk kita. Apakah ini ada kaitannya dengan ayat yang lain? Ada. Ini baru suatu nubuat. Karena ketika Sang Kristus mengatakan yang tercantum dalam ayat Matius 26:64 ini, Sang Kristus belum benar-benar naik ke surga. Belum, masih di bumi, masih bicara dengan orang-orang. Tetapi nanti ketika beliau sudah naik ke surga, setelah kenaikan tentu saja, yaitu kita harus buka di Kisah Para Rasul, nubuat itu terpenuhi. Kita buka.
Praksis Apostolon alias Kisah Para Rasul pada bab yang ke-7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ingat ini sudah muncul Stefanus. Kisah Rasul 7 berarti Yesus sudah naik ke surga. Kisah Rasul 1 Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 2 Roh Kudus turun. Ini Kisah Rasul 7. Ini konteksnya ya, supaya Anda yang kurang akrab dengan isi Alkitab langsung paham maksudnya apa. Ini nubuat terpenuhi. Perhatikan, Stefanus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi terpenuhi perkataan baginda Yesus sebagai nubuat, Matius 26 ayat 64, terpenuhi ketika Stefanus melihatnya, Kisah Rasul 7 ayat ke-55. Jadi sekali lagi, perkataan ad dexteram patris Alkitabiah. Apa sih maksudnya? Berada di sisi atau duduk di sebelah kanan itu maknanya kuasa. Itu kekuasaan penuh. Anda bisa membandingkan dalam ungkapan dalam bahasa Indonesia, tangan kanan. Dia itu tangan kanannya Pak Bos. Kuasa penuh atau menggunakan kuasa Pak Bos sendiri. Maka duduk di sebelah kanan Allah, kuasa penuh, kuasa ilahi itu ada pada Yesus. Itulah yang dimaksudkan. Karena kuasa yang begitu besar, karena kita tahu Yesus berkuasa sedemikian besar, kita memohon. Karena Yesus adalah Tuhan, beliau firman Allah, beliau Allah. Yang satu-satunya kudus hanya Allah sendiri. Maka sekarang kita membahas mengenai kudus. Karena salah satunya yang disebut di dalam Gloria juga mengenai kudus. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Demikianlah kalimat lanjutan di dalam Gloria. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, dan seterusnya. Teks Latinnya, quodiam tu solus sanctus, tu solus dominus, dan seterusnya. Apa maksudnya kudus? Yang satu-satunya kudus ya hanya Allah. Karena Yesus adalah Allah. Karena Yesus berkuasa penuh di surga dan di bumi, maka beliau itulah kekudusan yang sejati. Maka dengan mengungkapkan Gloria Yesus itu kudus, kita mengakui kekudusan beliau. Dan kita mohon juga secara tersirat supaya kita dikuduskan. Kita ambil bagian dalam kekudusan. Sejauh apa kita ambil bagian itu? Sejauh kita mau dikuduskan. Diampuni dosanya itu dikuduskan. Mendekati Yesus itu dikuduskan. Terima tubuh Kristus dikuduskan. Nanti mengenai kekudusan Anda bisa lihat lebih lanjut. Saya tidak bahas panjang lebar di sini, sudah pernah dibahas. Jalan kekudusan. Anda klik saja di channel YouTube Katkit. Atau masuk YouTube sama ketik Katkit Kekudusan. Katkit Jalan Kekudusan. Muncul langsung ini. Nanti Anda bisa lihat saya membahas panjang lebar mengenai apa artinya kekudusan, beserta juga langkah-langkah praktis bagaimana supaya kita dikuduskan dan ambil bagian dalam kekudusan Yesus Kristus Allah sendiri. Terakhir, ini mengenai Allah Tritunggal. Karena rumusan di bagian terakhir dalam Gloria, itu memang mengarah pada Allah Tritunggal. Ketritunggalan Allah disebut pada bagian terakhir. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang maha tinggi, yang di sebelah kanan Allah Bapa tadi, yang punya kuasa penuh tadi, tidak pernah terpisah sedetik pun dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah kenapa kalimat bagian terakhir kan bunyinya begitu. Ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Ingat kalimat ini untuk Yesus ya. Jadi yang bersama dengan Roh Kudus itu Yesus. Yang bersama dalam kemuliaan Allah Bapa itu Yesus, bukan kita. Saya pernah itu, kan kita bersama Roh Kudus dan dalam kemuliaan Allah Bapa. Salah itu. Ini bukan untuk kita. Kalimat terakhir Gloria ini bukan untuk kita. Kalimat itu maksudnya. Itu untuk Yesus. Perhatikan kalimatnya. Ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Atau kalau kita uraikan dalam parafrase, Yesus Kristus yang selalu bersama dengan Roh Kudus, selalu dalam kemuliaan Allah Bapa, tak pernah terpisahkan sedetik pun. Itulah Tritunggal. Atau kita cek di dalam Latinnya, Jesu Christe cum. Ya, Jesu Christe cum bersama Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Itulah bagian terakhir. Maka kita tahu Gloria itu disimpulkan dengan kalimat terakhir. Yesus Kristus cum gloria
Dei Patris cum Sancto Spiritu, Yesus yang bersama Roh Kudus yang dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kesatuan tak terpisahkan. Maka Yesus Kristus, Sang Firman, ingat keterangan bagian tadi, juga Sang Putra Tunggal, tidak terpisah dari Allah, Sang Bapa, dan dari Rohnya, Roh Kudus. Maka jelas, Gloria ini doa luar biasa, yaitu doa pemuliaan Allah Tritunggal. Doa-doa pemuliaan sekaligus juga doa-doa permohonan di dalamnya, karena ada kabulkanlah doa kami, kasihanilah kami. Luar biasa Gloria ini. Kalau kamu tahu makna-makna yang terkandung di dalamnya, kamu akan menyanyi dengan penuh semangat, kamu akan mendoakan dengan penuh semangat, karena mungkin sekarang kamu belum semangat karena tidak paham kedalaman makna dari Gloria Mada Kemuliaan, saking panjang-panjangnya kalimat sehingga nggak terlalu paham. Tapi dengan aku buka makna ini, semoga ketika kamu beribadat dalam misa, ketika kamu rayakan perayaan Ekaristi, kamu ucapkan dengan semangat, kamu nyanyikan dengan semangat. Saya setiap kali merayakan Ekaristi, Gloria, ku ucapkan dengan semangat, ku nyanyikan dengan semangat, karena ini glorifikasi. Glorifikasi itu apa? Pemuliaan. Sekaligus juga permohonan-permohonan, karena ada kabulkanlah doa kami. Tadi itu yang sudah kita bahas di bagian depan. Dan iman kepada Allah Tritunggal ditegaskan, digarisbawahi dengan sangat jelas. Epilognya atau bagian penutupnya. Dalam Gloria atau Mada Kemuliaan ada pujian, ada syukur, ada pemuliaan. Kata demi kata dalam Gloria begitu indah dan secara padat menyampaikan kepada kita beberapa pokok iman Kristen. Jadi sesungguhnya selain itu doa, selain itu memuliakan Allah, itu juga pengajaran. Luar biasa kan? Gereja Katolik itu kalau mengajari melalui liturgi, maka liturginya nggak cemen, nggak abal-abal, nggak nyanyi sembarangan, tapi nyanyinya nyanyi yang berisi pengajaran. Jadi Gloria itu juga berisi katekese. Setiap minggu Anda diberi katekese. Siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus, salah satunya melalui Mada Gloria. Dan Gloria ini umurnya sudah sangat tua dalam tradisi liturgi Gereja Katolik. Itulah kenapa, karena begitu penting nilainya menyampaikan iman, menyampaikan hal yang penting pokok iman Kristen, Gloria dipelihara terus dalam Gereja Katolik. Sampai hari ini dinyanyikan terus setiap minggu dan hari raya dan pesta dalam perayaan atau kurban misa. Itulah namanya tradisio. Kalau Anda paham kata tradisi, tradisio, paradosis, ini salah satunya. Yaitu tradisio dalam hal khusus mengenai liturgi. Itulah Gloria yang sangat berbeda dengan nyanyian-nyanyian yang diciptakan abal-abal itu. Kenapa sih? Gloria itu luar biasa. Karena itu doa yang dinyanyikan. Karena memuat ayat-ayat Alkitab secara tersirat. Kita sudah bongkar, kita sudah buka ayat-ayat mana dan kekuatan-kekuatan iman mana yang ditampilkan melalui Gloria. Gloria mewadahi ajaran iman kita. Jadi kalau kamu nyanyi Gloria, di situ kita nyanyi tentang iman kita. Itu lain dengan lagu-lagu yang gubahan baru, yang sekarang-sekarang yang sering terasa abal-abal, asal comot kata, kelihatan sekenanya, meskipun memang seringkali nada-nadanya bagus. Bagus dalam pengertian seperti ngepop. Nah, itu bagusnya sekarang itu ya. Tapi untuk liturgi sebenarnya bukan ngepop yang paling penting. Nah, kalau cuma ngepop, kamu di kafe itu ngepop ya. Kamu makan di restoran lagunya ngepop. Lalu kalau di gereja ngepop, apa bedanya dengan di kafe dan di restoran? Lagu gereja dan lagu liturgi sesungguhnya tidak bisa ngepop karena bukan lagu populer, lagu khusus pemuliaan. Kalau lagunya seperti lagu-lagu yang ada di campur sari atau lagu-lagunya seperti yang nyanyi-nyanyi orang sekarang itu, apalagi lagu-lagu dangdut atau apa saja, apa bedanya untuk lagu profan? Lagu liturgi harus lain sungguh-sungguh. Nah itu saya juga ya ini unek-unek sedikit yang juga perlu Anda dengar ya. Nah, sekarang ada banyak lagu yang asal comot kata-kata, kelihatan juga sekenanya, isinya itu ya kayak gitulah. Nah Gloria itu indah, jelas, bernas. Tentu kalau kita tahu dan kita kupas maknanya. Gloria itu pengajaran iman di dalam nyanyian. Perhatikan pengajaran iman dalam nyanyian dalam sebuah doa. Maka Misale Romanum, yaitu peraturan-peraturannya menyebut
Gloria tidak boleh diganti kata-katanya. Meskipun kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, kata-katanya harus terjemahan yang resmi itu. Sayangnya memang sekarang ini ada beberapa lagu liturgi Katolik yang judulnya Gloria, kemuliaan, dipakai untuk kemuliaan, tapi kata-katanya ngarang, tidak persis seperti yang sudah kita uraikan tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ngarang-ngarang, ini Gloria, ini kemuliaan. Padahal bukan, itu sayang sekali karena sesungguhnya mengganti dengan karangan-karangan baru, itu sungguh-sungguh mengabaikan pengajaran iman yang termuat dalam kalimat-kalimat madah, Gloria, madah, kemuliaan itu. Sungguh sayang kalau itu lagu karangan yang ditampilkan. Maka pesannya kalau bagian ini kamu adalah orang yang tanggung jawab liturgi, ya, karangan bebas yang isinya bukan Gloria itu, ya kamu semoga dapat mengusulkan untuk tidak dinyanyikan lagi. Karena itu bukan Gloria, itu hanya karangan yang dilabeli Gloria alias KW2. Demikian kekayaan mengenai Gloria madah kemuliaan yang merupakan doa yang dinyanyikan yang memberi kita ajaran iman Gereja Katolik lengkap mengenai Yesus, mengenai Allah Bapa, mengenai Tritunggal seperti yang sudah dijelaskan. Semoga pemaparan mengenai Gloria ini dapat membantu pemahaman iman kita dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Shalom alaikum.